Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Mira Widya Ratnasari, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. 4. Siswa pasif dan motivasi siswa rendah. Saya sering merasakan pada saat menjelaskan materi mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Yang terakhir, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Berikut adalah gambaran suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan salah satu sumber belajar pada anak. Anak-anak bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan tidak baik.
kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat kepada anak, anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. 3. Menghargai setiap karakteristik anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai among, saya dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 juga dapat merubah perilaku saya. Seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. 3. Lebih cermat melihat bakat anak, yang artinya menuntun sesuai kodratnya. Sebagai seorang pendidik, harus bisa cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Kemudian agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan kepada anak. Saat ini mengingat perkembangan iptek, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar dengan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. 4. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. 5. Menerapkan sistem among atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. 6. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, perlu menanamkan budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dari saya, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.